Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Dalam suatu eksperimen, maka terlebih dahulu kita harus menentukan variabel-variabel yang digunakan dalam eksperimen. Jenis variabel eksperimen ada 3. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel merupakan variabel yang nilainya dapat diubah-ubah sesuai kehendak pelaku eksperimen. Jadi apabila dalam suatu eksperimen terdapat suatu objek yang memang sengaja diubah, maka dia merupakan variabel bebas, di mana kata diubah di sini biasanya dalam bentuk ditambah, dikurangi, penambahan ataupun pengurangan. Itu merupakan bentuk contoh dari kata diubah. Untuk kata kunci variabel bebas yaitu objek yang sengaja diubah. Sedangkan yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya bergantung atau terpengaruh dari perubahan variabel bebas. Jika pada suatu eksperimen terdapat variabel yang sengaja diubah, maka dia akan secara langsung mempengaruhi variabel lainnya. Nah, variabel lainnya yang terpengaruh tersebut dinamakan dengan variabel terikat. Sehingga kata kunci dari variabel terikat adalah objek yang terpengaruh. Untuk yang terakhir, ada variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang nilainya dijaga tetap sama. Dalam suatu eksperimen, apabila ada nilai yang sengaja diubah, maka ada juga nilai yang nilainya dijaga tetap sama dari awal sampai akhir eksperimen. Ini merupakan variabel kontrol. Sehingga kata kunci dari variabel kontrol merupakan objek yang konstan. Kita tulis kembali kata kunci dari masing-masing variabel agar lebih mudah diingat. Menuju ke bagian menentukan judul penelitian. Sebelum menentukan judul penelitian, kita harus meninjau tujuan dari penelitian kita. Karena dalam penelitian fisika termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, maka salah satu tujuannya yaitu melihat hubungan antara dua variabel. Dua variabel ini apa saja? Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang memberi pengaruh. Sehingga apabila di sini memberi pengaruh, dia maksudnya yaitu sama dengan variabel bebas, yaitu yang diubah. Sehingga dia akan mempengaruhi variabel lainnya. Untuk yang kedua, ada variabel dependen. Variabel dependen ini merupakan variabel yang terpengaruh. Ingat di sini kata kunci dari variabel terikat merupakan objek yang terpengaruh, sehingga variabel dependen ini bisa juga disebut dengan variabel terikat. Karena di sini tujuan kita melihat hubungan dua variabel, maka kata kunci yang digunakan dalam menentukan judul penelitian adalah pengaruh. Judul penelitian diawali dengan kata pengaruh, dilanjutkan dengan objek yang memberi pengaruh, dan diakhiri dengan pengaruh yang terpengaruh. Sehingga biasanya judul penelitian yaitu pengaruh bla 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 terhadap bla 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 yang terpengaruh tersebut. Untuk selanjutnya, menentukan rumusan masalah. Dalam menentukan rumusan masalah, kita harus menggunakan kata tanya yang kompleks serta dapat terjawab dari eksperimen yang dilakukan. Untuk rumusan masalah, kata tanya yang kompleks itu seperti apa? Salah satu kata tanya yang kompleks
yang sering digunakan dalam rumusan masalah adalah kata bagaimana. Sehingga biasanya dalam rumusan masalah, yaitu kata tanya bagaimana ditambah dengan judul penelitiannya. Sehingga rumusan masalahnya bagaimana pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Kita tulis kembali kata kunci setiap variabel dan juga kata kunci judul, yaitu pengaruh. Ada salah satu contoh, yaitu dari suatu eksperimen diperoleh kesimpulan bahwa kecepatan kelinci berlari dari ujung kursi ke kursi lainnya adalah sebesar 3 meter per sekon. Ketika jarak antar kursi diperkecil menjadi 2 meter, maka kecepatan mengalami penurunan menjadi 2 meter per sekon. Kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Ini ujung kursi yang satu, untuk ujung kursi yang dua. Di sini ada kelinci yang berlari. Kecepatannya 3 meter per sekon. Kemudian jarak antar ujung kursi diperkecil. Kelinci berlari dan kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Sebelumnya kita tuliskan dulu nih rumus kecepatan, karena di sini kecepatan yang ditinjau. Rumus kecepatan V sama dengan S atau jarak dibagi dengan waktu atau T. Baru kita meninjau variabel-variabelnya. Di sini kata kunci variabel bebas merupakan variabel yang diubah. Sehingga dapat kita ketahui secara langsung bahwa di sini jarak memang sengaja diubah, yaitu diperkecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak ini merupakan variabel bebas. Jarak merupakan variabel bebas. Kemudian kita menuju ke variabel terikat. Kata kunci variabel terikat yaitu objek yang terpengaruh. Dalam contoh soal ini, dia yang terpengaruh merupakan kecepatan, di mana kecepatan mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini kecepatan merupakan variabel terikat. Nah, untuk yang terakhir yaitu variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini tidak dijelaskan secara langsung dalam pernyataan hasil eksperimen, namun berdasarkan rumus yang telah kita ketahui, di sini terdapat satu variabel yang belum digunakan, yaitu waktu. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa waktu merupakan variabel kontrol. Sehingga secara tidak langsung dalam penelitian ini, waktu yang digunakan kelinci untuk berlari dari ujung satu ke ujung yang lainnya, maupun ketika jaraknya diperkecil, dia waktunya konstan atau sama. Misalkan di sini waktu ketika kecepatan 3 meter per sekon ini 1 sekon, dan ketika jaraknya diperkecil, maka waktu berlari kelinci juga tetap sama 1 sekon. Untuk judul penelitian, di sini menggunakan kata kunci pengaruh. Variabel bebasnya yaitu jarak antar ujung kursi. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kecepatan berlari kelinci. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa judul penelitian yaitu pengaruh jarak antar dua kursi terhadap kecepatan berlari kelinci.
Kemudian untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana plus judul penelitian. Sehingga rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh jarak antar dua kursi terhadap kecepatan berlari kelinci. Menuju ke contoh soal yang kedua. Kita tulis kembali kata kunci setiap variabel serta kata kunci dari judul, yaitu pengaruh. Untuk contoh yang kedua, dari suatu eksperimen diperoleh kesimpulan bahwa kalor air adalah 3,33 Joule. Setiap kenaikan suhu sebesar 4 derajat Celcius menyebabkan kalor air naik sebesar 0,5 Joule. Pertama, kita rumuskan terlebih dahulu rumus yang digunakan dalam penelitian ini. Rumus kalor Q sama dengan massa dikali dengan kalor jenis air, kemudian dikalikan dengan perubahan suhu. Di sini dapat langsung kita ketahui untuk variabel bebas atau variabel yang sengaja diubah, yaitu suhu. Di mana di sini suhunya mengalami kenaikan atau dinaikkan sebesar 4 derajat Celcius. Sehingga suhu atau perubahan suhu delta T merupakan variabel bebas. Sedangkan untuk variabel yang terpengaruh atau variabel terikat, dalam hal ini yang mengalami perubahan akibat adanya perubahan variabel bebas adalah kalor air naik. Sehingga di sini Q atau kalor air dia merupakan variabel terikat. Nah, untuk variabel kontrol, di sini terdapat dua besaran yang belum diketahui dia termasuk variabel apa, yaitu ada massa dan juga kalor jenis air. Di sini kalor jenis air bukan merupakan suatu variabel, karena dia merupakan suatu konstanta atau nilainya memang merupakan suatu ketetapan. Sehingga terdapat satu variabel yaitu massa, dia dapat disimpulkan bahwa dia merupakan variabel kontrol. Untuk membedakan di sini saya tulis konstanta yaitu KO. Sehingga hasilnya variabel bebas merupakan perubahan suhu atau suhu. Untuk variabel terikat yaitu kalor air, sedangkan variabel kontrol merupakan massa. Menuju ke menentukan judul penelitian. Untuk judul penelitian, kata kunci plus variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga judul penelitian ini yaitu pengaruh kenaikan suhu terhadap kalor air. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh kenaikan suhu terhadap kalor air. Sekian tadi penjelasan tentang materi variabel penelitian. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.